Saudara, selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita pada hari ini membahas mengenai frustrasi, stres yang dapat digunakan untuk kebaikan kita. Saudara, setiap hari mungkin kita mengalami masa-masa frustrasi dan tekanan dan kita mau quit, keluar dari rasa frustrasi itu. Mari saya ajak saudara untuk membaca kitab Kejadian atau melihat kitab Kejadian yang saya ringkas, saudara, di dalam Kejadian 37. Cerita Yosef. Yosef seorang anak muda, 17 tahun, memiliki 12 orang bersaudara. Dia seorang yang dikasihi oleh bapaknya. Dia seorang yang bangga akan dirinya, statusnya, dan juga memiliki mimpi bahwa satu waktu nanti seluruh saudara-saudaranya akan datang menyembah dia. Dan ini membuat kebencian di dalam diri saudara-saudaranya. Dan satu waktu saudaranya ini memiliki kesempatan untuk menjual Yosef. Yosef yang begitu percaya diri harus menjadi budak. Firman Tuhan mengatakan dia menjadi budak selama 11 tahun. Sungguh dia bisa frustrasi saudara dalam kondisi yang demikian. Tapi firman Tuhan katakan di dalam kondisi yang demikian di Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Dia diangkat menjadi kepala rumah tangga Potifar. Setelah dia agak baik posisinya saudara, akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Tuhan menyertai dia di penjara juga. Dan dia perlahan-lahan menjadi pemimpin di penjara, dipercayai. Dan satu waktu ada 2 orang pegawai Raja Firaun, juru minuman dan juru rotinya, di penjara. Dan 2 orang ini pada satu waktu bermimpi. Dan Yosef berhasil menginterpretasikan mimpinya. Dan benar, mimpinya itu menjadi kenyataan. Akhirnya juru minuman ini dikembalikan kepada pekerjaannya semula. Tapi sebelum dia kembali, Yosef meminta, ingat saya berada di penjara ini karena difitnah. Tolong kasih tahu Firaun. Saudara, juru minuman raja ini akhirnya lupa dia sama sekali akan Yosef. Nah, saudara bisa bayangkan Yosef hampir dekat kepada kekuasaan, tetapi dia dilupakan. Dan betapa frustrasi ini saudara dalam diri Yosef. Namun akhirnya waktunya Tuhan saudara. Yosef akhirnya setelah 2 tahun sejak dia bisa menafsirkan mimpi juru minuman raja ini, dia bisa dilepaskan dari penjara dan diposisikan langsung menjadi orang nomor 2 di Mesir. 13 tahun dia mengalami masa-masa frustrasi. Nah, pada waktu saudara-saudaranya datang dari Kanaan, saudara, untuk membeli makan di Mesir, karena di mana-mana terjadi kelaparan pada waktu itu, dia bertemu dengan Yosef. Dan Yosef mengatakan mereka, bukan kamu yang mengirim saya ke sini, tetapi Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kebencian mereka pun. Tuhan menggunakannya untuk kebaikan. Kebaikan bukan hanya bagi Yosef dan keluarganya, tapi kebaikan bagi rencana Tuhan. Sebab apa saudara? Rencana Tuhan adalah untuk Abraham memiliki keturunan yang begitu banyak. Dan kalau pada masa kelaparan itu tidak ada orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan generasi, tentunya rencananya terganggu. Di Tuhan memiliki rencana yang dia lakukan itu melalui orang-orang yang mengasihi dia. Saudara, apa yang kita pelajari saudara dari sini saudara? Terutama untuk hidup kita. Frustrasi dan tekanan yang sering kita alami dalam hidup kita. Saya sarankan begini saudara. Pertama-tama, frustrasi itu mungkin, frustrasi yang saudara sedang hadapi, mungkin adalah rencana besar Tuhan, maksud saya, bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi gereja di mana saudara ada, atau juga bagi bangsa, atau juga bagi dunia. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Kita mungkin hanya melihat masa-masa yang sulit seperti ini, tetapi Tuhan melihat seluruh masa di dalam kehidupan kita. Roma 8
ayat 28 mengatakan, saudara, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, ingat bahwa pada waktu kita sedang frustrasi, bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan di dalam masa-masa pembentukan Yosef ini 13 tahun, Tuhan menyertai dia. Itu adalah karakter Tuhan juga bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. So, dalam kondisi-kondisi frustrasi ini, sering kita mendengarkan iblis berbicara untuk menekan kita, mengatakan ini karena dosa kita, kesalahan kita, atau juga kesalahan orang lain. Saudara, dalam Roma 8:28 ini mengatakan bahwa Tuhan dapat bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya mau bacakan, saudara, janji Tuhan di dalam Roma 8:37-39, saudara. Dan dia mengatakan bahwa kita ini lebih daripada seorang pemenang. Firman Tuhan katakan di sini, saudara, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, janji ini adalah janji daripada firman Tuhan pada waktu kita di dalam frustrasi dan tekanan. Pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Apalagi pada waktu kita telah percaya kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga yang saya dapat ambil, saudara, dari peristiwa ini atau dari kasus ini, saudara, bahwa Tuhan memiliki rencana kebaikan bagi kita. Rencana damai sejahtera bagi kita. Apa kebaikan bagi kita itu, saudara? Mungkin kita berpikir bahwa kebaikan itu adalah untuk kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan jiwa kita. Tapi apa yang saya sarankan di, saudara, mari kita baca di Roma 8 ayat 29, di mana firman ini mengatakan bahwa goal Tuhan adalah untuk kita menjadi segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, sejarah menjelaskan dalam masa-masa tekanan pada waktu gereja mula-mula mengembangkan gereja itu sampai ke Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Pertumbuhan gereja di Cina juga banyak karena banyaknya tekanan-tekanan yang mereka alami dari pemerintahan. Artinya Tuhan menggunakan banyak sekali tekanan untuk membangun gerejanya. Dan saya percaya, saudara, tekanan yang saudara alami juga Tuhan mau gunakan untuk membentuk kita memiliki karakter-karakter seperti anaknya Yesus Kristus. Tuhan care pada kebutuhan jasmani kita. Tuhan care pada kebutuhan jiwa kita. Tapi saya percaya, saudara, bahwa Dia juga care pada karakter kita untuk menjadi sama seperti Yesus Kristus. So, kalau kita mengalami frustrasi dan tekanan, sekali lagi jangan quit, saudara. Mungkin ini adalah suatu kesempatan bagi kita yang Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Semoga ini memberkati.